Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semuanya yang sudah hadir dalam acara media briefing kesiapan vaksin COVID-19 di Jakarta. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan hadir walaupun kita dalam kondisi yang serba terbatas di tengah pandemi seperti sekarang ini dan melakukan konferensi atau media briefing secara virtual. Kami harap teman-teman media bisa mendapatkan wawasan baru dan memperkaya informasi terkait vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Perkenalkan saya Tami yang akan memandu jalannya media briefing hari ini. Bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Tami. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dalam media briefing kali ini, formatnya adalah kita tanya jawab ya, Bu ya. Sebelum acara ini berlangsung, memang tadi kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman media yang memang sudah pada penasaran nih Bu, seperti apa sih kesiapan dari Jakarta untuk vaksinasi. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya Bu ya, saya juga penasaran nih Bu, memang sudah berapa banyak sih Bu yang didistribusikan dari Bandung yang datang ke Jakarta dan di mana letak gudang vaksinnya Bu? Ya, Alhamdulillah di DKI Jakarta sejak tanggal 4 Januari kemarin sudah mendapatkan pengiriman vaksin Sinovac dari Bio Farma. Total dari tanggal 4, jadi 3 kali pengiriman Mbak, tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 11. Pertama kami menerima 39.200 dosis atau vial. Kemudian pengiriman kedua pada tanggal 7 Januari kami juga mendapatkan 39.200 dan terakhir pada tanggal 11 Januari kami mendapatkan 41.620 vial. Jadi total DKI menerima 120.040 vial yang kami simpan dalam cold room. Cold room ini adalah suatu tempat dengan suhu terjaga supaya menjaga valid potensi dari vaksin supaya tidak menurun potensinya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga yang kita berikan suntikan tadi. Cold room ini ada di Dinas Kesehatan. Nah, tetapi pada sejak kemarin kami sudah mendistribusikan sesuai jadwal. Jadi kita memakai konsep wilayah, Mbak. Di DKI Jakarta ada 5 kota, 1 kabupaten. Jadi 5 kota di DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, kami jadwalkan mulai jam 7 pagi datang di Dinas Kesehatan dengan membawa alat yang terstandar sehingga kualitas vaksin terjaga, suhu terjaganya terjaga betul, datang bersama dengan teman-teman puskesmas. Kenapa DKI Jakarta alhamdulillah secara geografi itu mudah sehingga kami dengan cepat bisa dalam sehari selesai mendistribusikan sampai dengan puskesmas. Masing-masing puskesmas datang bersama sudinya dengan alatnya mendapatkan sejumlah vaksin sesuai data yang diterima dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan kelompok kota tadi. Dan alhamdulillah juga pada saat pengiriman tadi kami dibantu oleh jajaran dari Polda Metro Jaya yang mengawal betul vaksin ini sampai di tempat tujuan dengan aman. Jadi saat ini semua vaksin sudah terdistribusi di puskesmas masing-masing. Nah, kemudian tentunya pertanyaannya adalah bagaimana dengan rumah sakit seperti itu. Tadi saya sampaikan DKI Jakarta menganut konsep wilayah. Setelah kami bagi sesuai dengan kecamatan, kecamatan dalam hal ini puskesmas akan membagikan ke fasilitas layanan kesehatan yang ada di kecamatannya. Contoh misalkan Kecamatan Senen. Di Kecamatan Senen itu ada RSCM. Nah, RSCM akan mendapatkan vaksin dari puskesmas. Ya, kemudian contoh lagi mungkin RSUD Kramat Jati misalkan. RSUD Kramat Jati mendapatkan vaksinnya dari puskesmas Kecamatan Kramat Jati. RSUD Tarakan di Tanah Abang itu mendapatkan dari sesuai kecamatannya. RSUD Cengkareng mendapatkannya dari puskesmas Cengkareng. Jadi kami menurut konsep puskesmas. Kenapa puskesmas? Karena sebagai pengalaman kami dengan berkali-kali mengadakan vaksinasi program maupun vaksinasi rutin lainnya, teman-teman kami di puskesmas sudah terbiasa mengelola rantai dingin vaksin sebagai syarat kualitas suatu vaksin terjaga.
Jadi kami titipkan betul di teman-teman Puskes dan Puskesmas 44 Puskesmas di DKI sudah terakreditasi, terstandar, sehingga kita harapkan kita minta betul-betul menjaga rantai dinginnya dengan baik sehingga tidak terjadi penurunan kualitas. Lalu kapan itu Bu pastinya imunisasi atau vaksinasi COVID-19 itu dilakukan di Jakarta? Apakah Dinas Kesehatan ini sudah membuat timeline khusus gitu Bu? Ya, kita sudah seperti kesepakatan dan arahan dari tingkat pusat, daerah boleh melakukan vaksinasi setelah ada pencanangan di tingkat pusat. Kita tahu sama-sama tahu kemarin tanggal 13 Januari Bapak Presiden menerima vaksin perdana di Indonesia, kemudian diikuti oleh sekarang saat ini sudah diikuti oleh kita semua. Nah, DKI Jakarta hari ini beberapa rumah sakit dan teman-teman puskesmas sudah memberikan vaksinasi. Jadi hari ini sudah dimulai pemberian vaksinasi di beberapa rumah sakit dan di puskesmas di DKI Jakarta. Contoh tadi RSCM hari ini sudah mulai, RSUD Cengkareng sudah mulai. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memang sudah mulai karena tenaga kesehatan sudah meregistrasi ulang, Mbak. Jadi kami mengikuti aturan main alur yang ada. Tenaga kesehatan yang mendapatkan kesempatan untuk divaksin sebagai tahap pertama ini mendapatkan SMS Blast, pemberitahuan. Kemudian teman-teman nakes akan melakukan registrasi ulang melalui aplikasi pedulilindungi.id. Dan situ akan diberikan kesempatan memilih mau disuntik di mana. Kami dari awal menganut konsep tempat kerja sesuai Vaskes. Karena kita tahu teman-teman kita baik itu dokter, perawat maupun tenaga kesehatan yang lain itu meskipun bekerja di Jakarta, tetapi domisilinya bisa saja tidak di Jakarta. Ya, jadi katakanlah teman-teman kami yang di RSUD Pasar Minggu misalkan, itu tidak semuanya tempat tinggalnya di Jakarta. Nah, untuk memudahkan sehingga tetap dapat mendapatkan layanan dengan baik dan juga tetap bisa bekerja dengan baik, jadi kita berikan kesempatan bisa dilakukan di tempat vaskesnya masing-masing, sesuai tentunya vaskes yang sudah mendapatkan terregister. Jadi kami ada 488 vaskes di DKI yang sudah siap memberikan layanan vaksinasi. Lalu, Dok, ini tadi juga ada pertanyaan dari media ya, Dok ya. Kalau misalnya dari jadwal Dinkes seperti itu ya, Dok, sudah ada timeline-nya sendiri begitu. Lalu kapan nih rencananya pencanangan di Provinsi DKI Jakarta, Dok? Jika memang hari ini sudah dilakukan di beberapa lokasi, apakah akan ada pencanangan di Provinsi DKI Jakarta, Dok? Bisa dijelaskan? Ya. Perencanaan ini lebih banyak memberikan pemahaman bahwa kita memberikan edukasi bagaimana runtutan meja dengan baik. Jadi di situ nanti akan ada 4 meja yang disiapkan dan di DKI Jakarta rencananya diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat maupun pejabat publik yang bisa menjadi role model bahwa vaksin ini aman. Seperti halnya yang dilakukan di tingkat pusat. Nah, di DKI Jakarta meskipun hari ini sudah mulai, tetapi besok berkenan para tokoh tadi sebagai role model akan diberikan vaksinasi besok, Mbak, tanggal 15 Januari, hari Jumat, mulai sekitar jam 8 pagi, ada sekitar 20-21 orang yang akan berkenan untuk kita lakukan penyuntikan. Tentunya dilakukan penapisan dulu, apakah memang bisa diberikan vaksinasi hari itu. Apakah kemudian ini juga pertanyaan yang unik nih, Bu? Pak Gubernur dan Pak Wagub itu kira-kira akan disuntik vaksin juga nggak Bu besok, Bu? Ya, kita tahu bahwa kesempatan saat ini vaksinasi itu dengan sasaran usia 18 sampai 59 tahun. Tentu kalau berdasarkan usia Bapak Gubernur dan Pak Wagub masuk kriteria itu, tetapi ada kriteria lain yang harus jadi perhatian. Kemenkes mengeluarkan instrumen untuk penapisan. Ada 16 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada para tokoh atau warga atau nakes yang akan mendapatkan vaksinasi. Apakah ada riwayat penyakit tertentu? Ya, contohnya termasuk riwayat COVID. Jadi seorang penyintas kalau menurut standar yang dikeluarkan oleh Kemenkes dari instrumen yang dikeluarkan itu langsung tidak termasuk dalam kelompok sasaran. Jadi karena Bapak Gubernur maupun Bapak Wagub pernah terkonfirmasi positif COVID, sehingga pada kesempatan ini bukan menjadi sasaran vaksinasi.
Lalu dok, ini ada juga pertanyaan dari media. Tadi dokter juga sebut bahwa ada 20 hingga 21, sekitar 21 orang yang akan divaksin besok begitu ya dok ya. Siapa saja sih dok, dan kenapa mereka itu yang terpilih? Beberapa kali dalam rapat tingkat pusat koordinasi yang dipimpin Bapak Kemendagri dan juga ada surat edarannya bahwa memang ada 3 kelompok sasaran yang akan dimintakan sebagai tokoh yang akan menjadi panutan untuk diberikan vaksinasi. Pertama adalah pejabat publik. Jadi di sini tentunya pejabat tingkat provinsi, karena Bapak Gubernur dan Bapak Wagub karena penyintas, sehingga tentunya yang lain gitu ya. Kami berharap nanti dari Bu Sekda, kemudian dari unsur deputi, wali kota, itu ada yang akan siap dilakukan penyidikan. Kelompok kedua adalah organisasi profesi tenaga kesehatan. Kami tentunya punya banyak mitra di dalam jajaran kesehatan, mulai dari ada direktur rumah sakit, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Persatuan Dokter Paru, Penyakit Dalam, apoteker, laboratorium, dan sebagainya. Itu menjadi suatu contoh atau kelompok tertentu. Dan kelompok ketiga adalah tokoh-tokoh masyarakat yang lain, pemuka agama, dan sebagainya. Itu akan kita siapkan. Tetapi sekali lagi Mbak, setelah kita kumpulkan tentunya juga tetap akan ada penapisan di meja 2 setelah diregistrasi, penapisan apakah memang bisa disuntik atau tidak. Penapisan itu perlu ya dok ya untuk mengetahui apakah orang itu nanti bisa disuntik atau tidak vaksin COVID-19 atau ditunda atau tidak ya. Jadi penapisan itu dalam rangka untuk memastikan perlindungan terhadap vaksinasi terjaga, tapi satu sisi tidak memberatkan, atau kalau ada memang suatu komorbid tertentu harusnya kita kendalikan dulu, kita koreksi sampai betul-betul layak untuk mendapatkan vaksinasi. Oke. Bicara soal komorbid nih dok, ada juga pertanyaan yang masuk ke kami bahwa memang yang diajukan pertama kali atau di tahap pertama ini kan kita di tenaga kesehatan ya dok ya. Nah, jika tenaga kesehatan itu punya komorbid dok, bagaimana itu dok? Apakah nanti beliaunya itu harus ditunda dulu vaksinasinya, padahal dia tetap ada di garda terdepan, atau bagaimana cara Dinkes untuk melindungi tenaga kesehatan yang memiliki komorbid ini dok? Ya. Pada saat penapisan tentu selain ditanya juga ada pemeriksaan sederhana. Tentu tidak langsung bahwa semua nakes atau warga yang mempunyai komorbid tidak boleh, tidak. Jadi contoh misalkan ada riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selama tekanan darah tinggi terkontrol, memang yang bersangkutan secara rutin berobat dan mengkonsumsi obat tertentu dan kondisi tekanan darah itu stabil, tentunya bisa mendapatkan vaksinasi. Begitu juga dengan penderita diabetes mellitus. Pada saat penderita diabetes mellitus tapi terkontrol, dietnya terjaga, kemudian gula darahnya terjaga, dalam kondisi selalu komunikasi dan konsultasi selama ini berjalan baik dengan dokternya, tentunya bisa diberikan. Oke, cukup jelas ya teman-teman media, karena pada penasaran Ibu banyak sekali yang tanya bagaimana kalau nakes-nakes yang menjadi sasaran pertama kita justru punya komorbid begitu ya Bu. Lalu Bu, soal vaksinator nih Bu, bagaimana soal vaksinator DKI, berapa jumlahnya dan apakah ada pelatihan lebih khusus sebelum akhirnya nanti menyuntikkan vaksin COVID-19 ini Bu? Ya, sebenarnya teman-teman kami di Puskesmas dengan program imunisasi rutin, vaksinasi rutin kan sudah biasa memberikan. Tetapi mengingat jumlah sasaran tahun ini ada sangat besar, jadi kita pernah mengalami kegiatan pelaksanaan program vaksinasi massal di tahun 3 tahun yang lalu, di mana jumlahnya itu sampai waktu itu outbreak response immunization untuk diphtheria itu sekitar 2 jutaan. Nah sekarang ini kan kalau melihat usia 18 sampai 59 tahun di DKI Jakarta itu lebih dari 7 juta. Tentu harus disiapkan vaksinator yang lebih banyak. Jadi kita sudah bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan memberikan pembekalan kepada para tenaga kesehatan sebagai vaksinator. Saat ini sudah tersedia lebih dari 1.400 orang yang siap memberikan layanan imunisasi, tetapi jumlah itu pun tidak berhenti Mbak. Tetap secara paralel berjalan pelatihan oleh kita punya UPT, Pusat Latihan Kesehatan Daerah, UPT Puslatkesda,
yang sejak Senin kemarin memberikan pembekalan kepada nakes kita bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Bicara soal 7,9 juta ya, Bu ya, yang akan divaksin nanti rencananya di DKI Jakarta, itu dosis dari vaksin COVID-19 yang disiapkan itu yang dibutuhkan untuk menimbulkan atau mendapatkan herd immunity, kekebalan komunitas itu harus sampai berapa Bu dosisnya Bu? Mungkin gini dulu, saya coba memastikan dulu bahwa saat ini vaksin yang sudah diterima oleh DKI adalah yang jenis Sinovac. Sinovac ini akan diberikan 2 kali. 1 orang petugas atau 1 orang warga nantinya penerima vaksin itu akan mendapatkan suntikan 2 dosis. Jadi dosis pertama diberikan besok misalkan atau hari ini, 14 hari kemudian diberikan yang suntikan kedua. Jadi 2 dosis diberikan untuk 1 orang. Untuk yang Sinovac ini interval pemberiannya adalah 14 hari. Itu. Yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana herd immunity gitu ya. Bicara tentang kekebalan komunitas adalah bicara tentang bagaimana kita bisa membangun cakupan secara lebih menyeluruh. Tentu herd immunity ini banyak faktor. Selain juga nilai efikasi vaksin, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana timbul antibodi di dalam tubuh seseorang sudah mendapatkan kekebalan tadi. Nah, herd immunity akan terjadi sesuai dengan berapa efikasi vaksin dan jenis vaksin maupun bagaimana respon tubuh membentuk antibodi tadi. Herd immunity akan terbangun kalau cakupannya bagus, Mbak. Jadi kalau cakupannya bagus, mendekati 190-100%, tentunya diharapkan terjadi kekebalan komunitas. Kalau kekebalan komunitas terbentuk, harapannya adalah bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jadi ini bukan hanya prinsip herd immunity ini bukan hanya untuk COVID, tapi hampir untuk semua penyakit menular yang bisa dicegah dengan imunisasi. Wah, cukup jelas ya ini tadi soal kekebalan komunitas ya, Dok ya. Lalu yang berikutnya nih, Dok, di beberapa negara ada juga efek samping, Dok, dari imunisasi. Seperti apa ya DKI Jakarta mengantisipasi hal itu, Dok? Ya, seperti halnya program vaksinasi yang lain, kami sebenarnya sudah mempunyai bukan hanya semata-mata karena COVID, tetapi secara rutin atau secara reguler, DKI mempunyai Komda KIPI, Komisi Daerah Pencegahan Pengendalian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Karena bagaimanapun vaksin adalah suatu zat lain yang diberikan kepada manusia, sehingga kita harus mampu memitigasi. Meskipun itu mungkin sederhana gejalanya. Jadi sudah ada Komda KIPI yang terdiri dari organisasi, teman-teman dari organisasi profesi, baik itu dari penyakit dalam, kemudian dari penyakit paru, dan dari dokter spesialis anak. Komda KIPI ini tentunya akan memberikan konsultasi, bimbingan terhadap vaskes-vaskes yang kemungkinan akan mengalami kendala. Tapi harapan kami KIPI ini bisa diantisipasi sedini mungkin. Dan tentu dalam pelatihan pembekalan kepada teman-teman vaksinator, KIPI termasuk hal yang kami informasikan. Kira-kira KIPI apa yang kemungkinan terjadi? KIPI yang sifatnya lokal, seperti mungkin akibat suntikan yang kurang tepat, atau KIPI yang akibat yang sifatnya lebih sistemik. Jadi ini kami informasikan. Ada juga kami sudah membentuk, tadi sudah ya, Komda KIPI. Yang kedua, kita sudah menyiapkan 21 rumah sakit rujukan seandainya dibutuhkan rawatan lebih lanjut sekiranya ada masalah KIPI di lapangan. Cukup jelasin. Dan ini untuk juga warga Jakarta nih, Dok, mungkin juga yang menonton siaran langsung kami di YouTube, ada sebagian warga Jakarta juga yang ikut berpartisipasi dalam media briefing kali ini. Sebagian juga mempertanyakan, Dok, untuk warga sipil, Dok, kalau pengen divaksin, bagaimana sih caranya, Dok? Dan ada persyaratan khusus nggak sih, Dok, untuk kami yang warga sipil kecuali nakes? Kan tadi tahap pertama memang tenaga kesehatan ya, Dok ya. Lalu tahapan berikutnya kan juga untuk pelayan publik begitu ya, lalu baru masyarakat. Nah, pada saat masyarakat mendapatkan gilirannya, itu bagaimana caranya? Apakah langsung ke vaskes yang ada atau seperti apa gitu, Dok? Ya, mungkin untuk warga hampir sama dengan tenaga kesehatan. Jadi contohnya kami di tenaga kesehatan itu mendapatkan SMS Blast.
dari akun Peduli Lindungi. Di SMS Blast itu menyatakan bahwa nama, contoh saya, Widya Stuti, Anda akan menerima vaksin COVID tahun ini, gitu misalkan. Kemudian dari SMS Blast tadi, kemudian ada pemberitahuan lanjutan bahwa kami harus meregistrasi ulang melalui aplikasi pedulilindungi.id. Di dalam aplikasi tadi akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan komorbid. Jadi akan ditanya kembali, jadi selain nanti pada saat pelaksanaan di meja 2 ada penapisan, di dalam aplikasi yang di pedulilindungi.id tadi juga ada pertanyaan. Saya tadi pagi sudah mencoba melihat, karena baru bisa terbuka di aplikasi saya. Apakah Anda menderita komorbid? Ya tidak, kalau tidak lanjut gitu kan. Kalau tidak berarti kita diminta memilih, Anda apakah setuju di vaskes tertentu mana? Apa akan dirubah? Misalkan saya terdaftar di Puskesmas Gambir, tapi karena mungkin mengingat saya akan di PPKP, di klinik di Balai Kota, saya bisa akan merubah klinik saya, klinik yang akan menjadi tujuan saya mendapatkan vaksinasi. Kemudian baru kami akan mendapatkan etiket, nomor tiket yang akan dibawa pada saat pelaksanaan imunisasi. Jadi dari etiket tadi akan dicocokkan dengan NIK yang ada tertuang dalam aplikasi yang harus dibawa di meja 1 untuk registrasi. Nah, apabila pada saat penapisan tadi dijawab, apakah Anda punya komorbid, terus jawabannya iya, itu ada beberapa pertanyaan. Apakah pernah menderita COVID, apakah punya penyakit tertentu, itu nanti akan muncul tidak, misalkan tidak berarti selesai. Jadi seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang lain, kemungkinan sama, Mbak. Karena ini kan memang baru di kesehatan, tetapi mungkin sistemnya seperti apa lebih lanjut, mungkin akan ada arahan lebih lanjut. Nah, apabila ada kelompok yang kebetulan tidak memakai smartphone atau tidak terakses terhadap suatu aplikasi, ada secara manual yang disediakan kerjasama antara perangkat daerah dan faktor dari Babinsa. Oke, cukup jelas ya untuk teman-teman media juga warga Jakarta yang menyaksikan media briefing kali ini. Jawaban terakhir dari Bu Widya Stuti tadi adalah penutup ya Bu untuk media briefing kita hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada teman-teman media yang sudah hadir secara virtual di acara media briefing kesiapan vaksin COVID-19 di Jakarta. Sampai jumpa besok ya Bu ya di acara pencanangan vaksin COVID-19 di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Widya Stuti yang sudah menyempatkan hadir di Dinas Kominfo untuk melakukan penjelasan bagaimana kepada teman-teman tentang kesiapan vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga memperkaya informasi teman-teman media terkait vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.